Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Priyanka Jeklinswanda dari 12 MIPA 3 absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu soal dari materi matematika peminatan, yang dimana materi tersebut terkait dengan limit X menuju 0. Bagaimana soal dan pembahasannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video berikutnya. Let's check it out! Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu soal mengenai limit X menuju 0. Di sini diketahui ada soal limit X menuju 0 adalah 6 cos 2X dikurang 6 dibagi 2 minus 2 cos 4X. Nah, bagaimana cara kita menemukan jawaban dari soal ini? Yang pertama, kita harus menguraikan 6 cos 2X minus 6 ini juga 2 minus 2 cos 4X. Karena di sini masih ada X-nya, jadi kita harus tetap menulis limitnya. Jadi limit X menuju 0 itu kita pecah. Yang tadi kita pecah menjadi 6 dikali dalam kurung cos 2X minus 1 dibagi, dipecah juga bagian bawahnya menjadi 2 dikali 1 minus cos 4X. Jadi kalau misalnya nanti ini dikali silang ke dalam, ini juga dikali silang, maka hasilnya akan menemui hasil atasnya lagi. Jadi hasil ini tuh akan, jika dikalikan, akan menjadi 6 cos 2X minus 6. Nah, setelah menemukan hasil ini, kita akan lanjut ke sebelahnya. Karena di sini masih ada X lagi, kita akan tulis limit lagi. Limit X menuju 0. Nah, 6 dan 2 ini akan kita biarkan dulu. Kita antepin dulu, karena kita akan menghitung bagian cos 2X minus 1 dan 1 minus cos 4X ini. 6 dan 2-nya dibiarkan. Di sini kita tahu kalau misalnya ada rumus 1 minus cos AX sama dengan 2 kali sin kuadrat A per 2X. Nah, rumus ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Karena di sini itu ada yang menyerupai rumus ini, yang dimana bagian bawahnya 1 minus cos 4X. Di sini A itu kita masukkan sebagai 4 ya. Jadi kita masukkan saja nilainya, kita ubah menjadi nilai ini. Jadi 2 sin kuadrat 4 per 2X. Nah, sekarang kita akan cari yang atasnya. Yang atasnya ini juga memiliki rumus tersendiri, yang dimana itu adalah cos AX min 1. Hasilnya itu minus 2 kali sin kuadrat A per 2X. Nah, ini tuh adalah kebalikan dari ini. Kenapa minus? Karena rumus ini adalah kebalikan dari rumus yang ini, makanya dia minus. Nah, setelah itu kita masukkan saja nilainya. Jangan lupa minusnya. Jadi kita masukkan di sini 6 dikali minus 2 sin kuadrat 2 per 2X. Karena di sininya 2, jadi kita masukkan di atasnya A ini sebagai 2. Oke, setelah itu karena masih ada X-nya, kita masih buat limitnya lagi. Limit X menuju 0. Nah, sesudah ini kita sederhanakan. 6 kali minus 2 sin kuadrat X. Kenapa sin kuadrat X? Karena 2 dibagi 2 itu habis. Jadi 1. Yang bawahnya kita perkan oleh 2 dikali 2 sin kuadrat 2X. Kenapa 2? Karena 4 dibagi 2 itu adalah 2. Ya teman-teman, setelah itu karena masih ada X-nya, kita tulis limit lagi. Limit X menuju 0.
Di sini 6 dan 2 ini kita bagi. 6 dan 2 ini kita bagikan, kita coret. Hasilnya itu adalah 3. Jadi di sini kita tulis 3 dikali minus 2 sin X dikali sin X. Kenapa sin X dikali sin X? Karena kita harus memecah sin kuadrat X ini. Nah, sedangkan sin kuadrat X ini adalah hasil perkalian dari sin X dikali sin X. Yang bagian bawah juga sin kuadrat 2X itu adalah pemecahannya menjadi sin 2X dikali sin 2X. Kenapa 2X? Karena di depan X itu ada 2. Jadi kita pakai 2X. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai yang bawahnya. Menjadi 2 sin 2X dikali sin 2X. Nah, setelah bertemu hasil seperti ini, kita bisa coret yang bisa dicoret. Contohnya itu seperti minus 2 dan 2. Minus 2 dan 2 ini bisa kita coret. Hap, hap. Jadi minus 1. Jangan lupa karena di sini ada minus 1, harus dikalikan dengan depannya. Jadi, minus 3 sin dikali sin X dikali sin X dibagi sin 2X dikali sin 2X. Di sini masih tulis limit X menuju 0. Nah, karena sudah bertemu seperti ini, kita tinggal mengelompokkan saja. Kita mengambil angka di depan X ini. Jadi kita kelompokkan ini seperti ini, dan ini seperti ini. Setelah dikelompokkan, akan menjadi seperti ini. Minus 3 dikali 1/2 dikali 1/2. Kenapa bisa menemukan seperti ini? Karena tadi kita sudah menggunakan angka yang ada di depan X. Angka di depan X itu 1 dan 2. X itu sama dengan 1, jadi kita anggap 1 di sini. Dan di sini ada 2. Jadi 1/2. Di sini juga sama, ada 1 dan ada 2. Jadi 1/2. Di sini kita tidak menuliskan limit lagi karena sudah tidak ada yang berhubungan dengan X ya teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan saja. Minus 3 dikali 1/2 dikali 1/2 hasilnya adalah minus 3/4. Karena minus 3 kita kalikan ke atas dan 2 kali 2 adalah 4. Nah, maka dari itu minus 3/4 adalah hasil akhirnya. Sekian dari pembahasan saya mengenai salah satu materi dari matematika peminatan, yaitu limit X menuju 0. Semoga pembahasan ini bisa berguna bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Dadah!